Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi tentang hukum Faraday kedua. Sebelum belajar, tak lupa kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi hukum Faraday kedua ini. Setelah mempelajari hukum Faraday ke-1, sekarang kita mempelajari hukum Faraday kedua. Masih dikemukakan oleh fisikawan dari Inggris yaitu Michael Faraday. Bunyi hukum Faraday kedua yaitu jika jumlah muatan listrik yang sama diberikan kepada dua elektrode atau lebih, maka massa zat yang dihasilkan pada elektrode tersebut akan berbanding lurus dengan berat ekuivalen atau lambangnya E dari zat tersebut. Selanjutnya, persamaan dari hukum Faraday 2 bisa dituliskan sebagai W1 dibagi W2 sama dengan E1 dibagi E2, di mana W1 itu adalah massa zat yang pertama, satuannya gram. W2 adalah massa zat yang kedua, juga satuannya gram. E1 adalah massa ekuivalen zat ke-1, sedangkan E2 adalah massa ekuivalen zat kedua. Kita mulai membahas tentang soal yang pertama. Pada soal yang pertama, sejumlah arus listrik dapat mengendapkan 1,56 gram perak yaitu Ag dari larutan Ag nitrat atau AgNO3. Jika arus yang sama dialirkan selama selang waktu yang sama ke dalam lelehan aluminium fluorida atau AlCl3, berapakah massa aluminium yang dapat diendapkan? Diketahui ArAg itu 108 dan Al itu adalah 27. Langkah pertama kita uraikan AgNO3 itu menjadi Ag plus ditambah NO3 min. Sedangkan AlCl3 itu diuraikan menjadi Al3 plus ditambah 3Cl min. Ag nanti valensinya 1 atau muatannya 1, Al nanti muatannya adalah 3. Kita lanjutkan. Rumus dari hukum Faraday 2 adalah W1 dibagi W2 sama dengan E1 dibagi E2. W itu adalah massa zatnya, sedangkan E itu adalah massa ekuivalen zat. Nanti E itu rumusnya adalah massa atom relatif dibagi dengan valensinya atau muatannya. Kita masukkan logam yang pertama adalah Ag, sedangkan logam yang kedua itu adalah Al. Begitu juga dengan E-nya. Ini adalah E dari Ag, lalu E dari Al. Kita masukkan massa dari Ag. Diketahui Ag itu perak sebesar 1,56 dibagi dengan massa Al, itulah yang ditanya, berapa gram aluminium. Berarti kita tuliskan lambangnya WAL sama dengan EAg. E itu adalah Ar dibagi valensi. Ar-nya Ag tadi ada 108. Berarti 108 dibagi dengan valensinya atau muatannya adalah 1. Lalu dibagi dengan Al ada ini 27 dibagi dengan valensinya. Tadi Al adalah 3. Lalu kita tulis ini 1,56 dibagi WAL sama dengan ini dibagi 1 adalah 108, 27 dibagi 3 adalah 9. Selanjutnya, jika kita ingin menghitung massa dari Al, itu adalah perkalian silang 1,56 dikalikan dengan 9, lalu dibagi dengan 1
108. Ini hasilnya adalah 0,13, satuannya massa adalah gram. Kita lanjutkan membahas contoh soal yang kedua. Pada soal yang kedua terdapat sejumlah arus listrik dialirkan melalui larutan AgNO3 yaitu perak nitrat dan larutan CuSO4 yaitu tembaga sulfat. Bila logam perak yang diendapkan sebanyak 21,6 gram, kita diminta menentukan massa logam tembaga yang diendapkan. Diketahui ArAg-nya 108 dan Cu 63,5. Langkah pertama kita uraikan seperti soal nomor 1. AgNO3 terurai menjadi Ag plus ditambah NO3 min. Sedangkan CuSO4 itu terurai menjadi Cu2 plus ditambah SO4 2 min. Kemudian kita tuliskan rumus dari hukum Faraday 2 yaitu W1 dibagi W2 sama dengan E1 dibagi E2. Dan kita ingat lagi E itu adalah massa ekuivalen zat yaitu Ar dibagi dengan valensinya. W1, logam yang ke-1 kita tuliskan adalah Ag. Sedangkan logam yang kedua adalah Cu. E1 adalah E dari Ag, E2 adalah E dari Cu. WAg pada soal ini adalah 21,6 gram. Kita tuliskan 21,6 dibagi dengan WCu itu adalah massa logam tembaga yang dicari. Kita tuliskan WCu sama dengan E tadi rumusnya adalah Ar dibagi valensi, Ag, Ar-nya adalah 108 dibagi dengan valensi atau muatannya adalah 1 dibagi dengan Cu. Cu adalah 63,5 dibagi dengan valensinya tadi didapat 2 plus. Berarti valensinya 2. Kemudian kita tuliskan 21,6 dibagi dengan WCu itu sama dengan ini dibagi 1 adalah 108. Kemudian 63,5 dibagi 2 adalah 31,75. Selanjutnya untuk mencari W dari Cu dikali silang 21,6 dikalikan dengan 31,75 dibagi dengan 108. Jika dihitung ini akan mendapatkan massa dari Cu adalah 6,35 satuannya gram. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga terdapat 2 buah sel masing-masing berisi larutan CuSO4 tembaga sulfat ya dan larutan NiSO4 yaitu nikel sulfat dielektrolisis secara bersama-sama. Jika logam Ni yang diendapkan sebanyak 1,18 gram, yang ditanyakan berapakah logam tembaga yang akan diendapkan. Diketahui ArCu adalah 63,5 dan Ni adalah 59. Langkah pertama kita uraikan CuSO4 menjadi Cu2 plus ditambah SO4 2 min. Kemudian NiSO4 diuraikan menjadi Ni2 plus ditambah SO4 2 min. Kita lanjutkan, kita tuliskan rumus dari hukum Faraday kedua yaitu W1 dibagi W2 sama dengan E1 dibagi E2. Dan nanti E itu adalah massa ekuivalen zat, rumusnya nanti Ar dibagi valensi. Logam yang pertama misalnya kita masukkan logam Cu. Jadi WCu dibagi dengan W dari
Ni sama dengan E dari Cu juga dibagi dengan E dari Ni. WCu di sini justru yang ditanyakan, berapakah logam tembaga, berarti WCu yang ditanya dibagi dengan massa dari Ni. Ni-nya massanya diketahui 1,18 gram. E itu adalah AR dibagi valensi. Cu AR-nya adalah 63,5. Kita bagi dengan valensinya. Valensinya adalah 2. Lalu yang Ni AR-nya adalah 59. Berarti 59 dibagi dengan valensinya yaitu 2. Kemudian WCu kita tuliskan dibagi dengan 1,18. Ini dibagi 2 adalah 31,75. Sedangkan 59 dibagi 2 adalah 29,5. Jika menghitung W dari Cu itu adalah perkalian silang 1,18 dikali dengan 31,75, lalu masih dibagi dengan 29,5. Jika dihitung, ini akan mendapatkan hasil 1,27 satuannya gram. Jadi logam tembaga yang mengendap sebanyak 1,27 gram. Kita lanjutkan membahas contoh soal yang keempat. Pada soal yang keempat, arus listrik yang sama dialirkan melalui larutan tembaga klorida atau CuCl2 dan larutan krom klorida atau Cl3. Dan ArCu diketahui 63,5 dan Cr 52. Jika ternyata diperoleh 0,64 gram tembaga, yang ditanyakan berapakah massa logam krom yang diendapkan. Langkah pertama kita menguraikan CuCl2 itu menjadi Cu2 plus ditambah 2Cl-. Berarti nanti valensi Cu-nya adalah 2. Lalu CrCl3 terurai menjadi Cr3 plus ditambah 3Cl-. Nanti valensi dari Cr itu adalah 3. Kita tuliskan rumus dari hukum Faraday yang kedua, yaitu W1 dibagi W2 sama dengan E1 dibagi E2. Dan E itu adalah AR dibagi valensi. Logam yang pertama, W dari Cu dibagi dengan W dari logam yang kedua adalah Cr. Sama dengan E dari Cu dibagi dengan E dari Cr. Massa dari Cu itu adalah diketahui 0,64. Cr yang ditanyakan kita tulis massa krom. E dari Cu yaitu AR-nya, ArCu adalah 63,5 dibagi dengan Cu valensinya adalah 2. Sedangkan Cr AR-nya adalah 52 dibagi dengan 3 dari valensinya. 0,64 dibagi dengan W dari Cr sama dengan, ini kalau dibagi 2 adalah 31,75. Sedangkan 52 dibagi 3 itu adalah 17,33. Untuk mencari massa dari Cr, maka perkalian silang 0,64 dikalikan 17,33 lalu dibagi dengan 31,75. Jika dihitung, ini akan mendapatkan hasil 0,34 gram. Jadi massa logam krom yang diendapkan sebanyak 0,34 gram.
Demikianlah pembahasan materi hukum Faraday kedua telah selesai kita bahas. Dan selanjutnya untuk evaluasi diri kalian, apakah sudah memahami atau belum materi ini? Berikut ini terdapat 4 latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Soal nomor 1, sejumlah arus listrik dapat mengendapkan 22,4 gram logam besi dari larutan besi sulfat. Arus listrik yang sama dapat mengendapkan logam seng dari larutan seng sulfat. Yang ditanyakan, berapakah massa logam seng yang terbentuk? Ada ARZN-nya 65 dan Fe-nya 56. Soal yang kedua, arus listrik yang sama dialirkan ke dalam 2 sel elektrolisis yang berbeda. Jika dalam larutan nikel oksalat terendapkan 17,7 gram logam nikel, AR-nya diketahui 59, yang ditanyakan adalah massa endapan yang terbentuk dari larutan krom oksalat. ArCr juga diketahui 52. Kita lanjutkan ke soal latihan yang ketiga. 2 buah sel disusun secara seri. Sel yang pertama berisi larutan krom klorida dan sel yang kedua berisi larutan nikel nitrat. Jika pada sel ke-1 diendapkan logam krom sebanyak 1,04 gram, yang ditanyakan berapakah massa logam Ni yang akan diendapkan pada sel yang kedua. ArCr-nya 52 dan Ni 59. Berikutnya soal yang keempat, sejumlah arus yang sama dialirkan ke dalam larutan krom sulfat dan larutan nikel sulfat. Jika massa logam nikel yang mengendap sebanyak 35,4 gram, yang ditanyakan berapakah massa logam krom yang terbentuk. ArCr-nya 52 dan Ni-nya 59. Alhamdulillah, pembahasan materi tentang hukum Faraday kedua telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan jika kalian membutuhkan soal-soal latihan yang lebih banyak tentang materi ini, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.